Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Yonindia Pramasita dan akrab disapa G Indi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem kardiovaskular. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke video penjelasan, kalian tahu nggak sih kardiovaskular itu apa? Nah, kardiovaskular adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Nah, secara anatomi, jantung ini bentuknya seperti kerucut atau konus. Bagian bawah yang runcing itu disebut dengan apex cordis, sedangkan bagian atas yang lebih lebar disebut dengan basis cordis. Nah, jadi di basis cordis ini ada 3 pembuluh darah, yaitu ada truncus pulmonalis, ada aorta, dan juga ada vena cava superior. Lalu di aorta ini, yang bagian merah ini dibagi jadi 3 lagi. Yang pertama ada ascending aorta, lalu di tengah-tengah itu ada arch of aorta, dan yang terakhir yang ke belakang atau ke bawah itu disebut dengan descending aorta. Oke, kita balik lagi ke truncus pulmonalis. Jadi truncus pulmonalis ini nanti akan mengarah ke belakang dan akan memiliki 2 cabang, yaitu disebut dengan arteri pulmonalis dextra dan juga arteri pulmonalis sinistra. Sebelum kita masuk ke bagian dalam, kalian tahu nggak sih kalau ternyata jantung juga punya auricula, yaitu auricula dextra dan juga auricula sinistra. Nah, jadi auricula yang saya tunjukkan ini dia seperti menekap si pembuluh darah, 3 pembuluh darah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi jantung ini dibagi menjadi 4 ruangan. Ada atrium dextrum, lalu atrium sinistrum, ventriculus sinister, dan ventriculus dexter. Nah, pada bagian ventrikel itu ada yang berwarna putih seperti daun, yang di sebelah kanan atau bagian dextra itu namanya valva tricuspidalis. Dia memiliki 3 katup. Sedangkan di bagian kiri itu disebut dengan valva bicuspidalis yang memiliki 2 katup. Lalu ada pula serabut-serabut pada valva tricuspidalis atau bicuspidalis, itu disebut dengan chordae tendinae. Dan musculus papillaris ini adalah otot-otot yang timbul yang terletak pada ventrikel. Lalu di bagian atas yang saya lingkari itu namanya valva semilunaris pulmonalis yang memiliki 3 bagian juga. Ada bagian anterior, ada bagian dextra atau kanan, dan juga ada bagian sinistra atau kiri. Selain ada valva semilunaris pulmonalis di kanan, ada juga valva semilunaris aorta yang ada di sebelah kiri atau di bagian ventrikel kiri. Nah, valva semilunaris aorta ini juga dibagi menjadi 3 bagian, ada sinistra, ada dextra, dan juga ada posterior. Nah, jadi kita bisa lihat ada vena di bawah ini, dan ternyata itu terhubung ke atrium sinistra atau atrium kiri. Ini kita bisa lihat ada 2 pasang muara, jadi muara-muara tersebut adalah vena pulmonalis. Nah, jantung ini punya dinding pemisah yang disebut dengan septum. Dinding pemisah atau septum antara atrium dextrum dan sinistrum disebut dengan septum interatrial. Sedangkan septum antara ventricle atau ventriculus dextra dan sinistra disebut dengan septum interventricular. Oke, sebelum kita masuk ke pembuluh darah, kita kembali lagi ke aorta. Jadi aorta ini punya cabang pertama yang disebut dengan arteri coronaria. Ada arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Nah, lalu ada pula lekukan yang menandai batasan antara ventriculus dextra dan juga ventriculus sinistra yang disebut dengan sulcus. Ada sulcus interventricular anterior yang terlihat dari tampak depan, lalu ada sulcus interventricular posterior atau terlihat dari tampak belakang. Nah, di tampak belakang ini ada buletan, ini adalah vena cava inferior yang terlihat dari bagian bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih yang mana namanya arteri coronaria dextra dan juga sinistra. Kalau misalnya ditutup kembali, akan terlihat lanjutan dari arteri coronaria sinistra. Lalu dia akan ke depan dan cabang-cabangnya ini disebut dengan ramus interventricularis anterior. Yang dimana cabang-cabang ini menempati sulcus interventricular anterior atau dia menempati batasan antara ventriculus dextra dan juga sinistra. Di gambar yang kedua, kalau yang ke belakang atau di bagian samping ini disebut dengan ramus circumflexa.
Sedangkan di gambar ketiga yang di tepi atau menuju ke bagian bawah itu disebut dengan ramus marginalis. Selanjutnya adalah bagian arteri coronaria dextra. Di sini kita bisa lihat dia langsung ke samping seperti tadi yang di bagian sinistra, dia disebut dengan ramus circumflexa. Lalu di bagian tepi itu juga sama namanya dengan bagian sinistra, yaitu ramus marginalis. Selanjutnya, dia akan mengarah ke belakang dan turun menjadi ramus interventricularis posterior yang menempati sulcus interventricular posterior. Oke, tadi kan kita sudah membahas pembuluh darah arteri. Jadi sekarang kita akan lanjut membahas pembuluh darah vena. Di sini akan saya jelaskan dari belakang karena disinilah tempat berkumpulnya vena. Kita mulai dari yang besar dulu. Jadi nanti vena yang besar ini akan menuju ke depan dan akan menempati sulcus interventricularis anterior dan namanya itu adalah vena cordis magna. Lalu ada vena cordis parva. Di sini letaknya sebenarnya dia kecil dan tidak terlihat, lalu nanti dia juga akan terhubung ke dalam. Jadi kita tidak bisa melihatnya di gambar. Dan yang terakhir ada vena cordis media. Ini dia vena cordis media, dia terletak di sulcus interventricular posterior.